Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Gembala yang kembali menugaskan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Saya berikan judul dulu ya untuk firman Tuhan kita di saat ini, yaitu kesombongan dan pemberontakan adalah akar dari kekacauan atau kehancuran. Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota yang dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rancangkan tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya. Firman Tuhan ini setelah saya baca, saya kembali membaca dari awal firman Tuhan dari Kejadian, maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu, mau memulai lagi. Nah, saat baru memulai itu saya sudah membaca suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik sekali untuk saya, suatu saat saya akan bawakan ya, yaitu tentang kejadian atau tentang peristiwa yang terbilang sangat besar dan populer ya, yaitu tentang kejadian Menara Babel ini yang sudah kita baca. Coba kita baca dalam Kejadian, kita buka Kejadian dulu, Kejadian 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tangan Allah semuanya itu diserahkan. Kita melihat di sana, lalu Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Tuhan sangat jelas sekali. Tuhan Allah saat itu ya, Allah berfirman kepada Nuh, dan Nuh bercerita ya, menyampaikan itu kepada anak-anaknya, kepada semua anak-anaknya yang setelah air bah ya, yaitu mereka harus beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Haleluya. Memenuhi bumi, kita garis bawahi kata memenuhi bumi. Artinya mereka harus pergi ke seluruh bumi. Ngerti sampai sini? Pergi ke seluruh bumi, kemanapun bumi ini ada ya, mereka harus pergi ke sana. Artinya mereka harus berserak kemana-mana ya, ke seluruh bumi, harus dipenuhi seluruh bumi. Tetapi yang kita lihat, yang kita jumpai dalam Kejadian pasal 11 itu,
di dalam kejadian dalam menara Babel ya. Khususnya ayat yang keempat. Kejadian 11 ayat yang keempat ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Haleluya. Tuhan berfirman, mereka harus berserak, harus memenuhi bumi. Tetapi di sini mereka bilang, jangan supaya kita sampai terserak, marilah kita dirikan sebuah kota bagi kita. Haleluya. Apa artinya ini bagi kita semua di tempat ini? Ya. Sesuai dengan judulnya tadi, yaitu kesombongan dan pemberontakan. Bangsa ini memberontak, ya. Jadi saya menemukan suatu remah ya, bahwa setiap firman Tuhan, misalnya firman Tuhan ini ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan, apapun yang ada dalam firman Tuhan itu adalah benar ya. Satu firman pun, satu hal pun kita langgar, berarti kita sudah memberontak. Seperti itu ya yang saya temukan di situ. Ini saja, mereka disuruh untuk berserak, tetapi mereka menolak. Satu saja mereka menolak, mereka sudah memberontak kepada Tuhan. Dan mereka menjadi jahat. Ya. Jadi tanggapan manusia kepada firman Tuhan itu sangat bertolak belakang sekali. Manusia pada zaman itu ya, setelah air bah, mereka berkata, tidak, kami tidak akan terserak, tidak akan terserak, dan kami akan selalu bersama. Amin. Mereka bilang mereka tidak akan terserak, mereka akan selalu bersama. Karena pada saat itu mereka masih satu bersama, satu bahasa ya. Mereka masih berkumpul di satu tempat. Jadi mereka memberontak, mereka menolak untuk berserak. Dan menara Babel adalah simbol dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Haleluya. Jadi jauhkanlah dari dalam hidup kita untuk memberontak. Apalagi melawan firman Tuhan, hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Nimrod. Kita belajar tentang Nimrod. Kejadian 10. Semua tentang kejadian ya, kejadian situ-situ saja. Kita mundur pasal 10. Ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Jadi di sini kita bisa mengambil suatu kemungkinan Nimrodlah yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu. Haleluya. Nimrodlah yang berkata pada pasal yang ke-11 ini. Nimrod yang mengajak mereka, ayolah kita bangun. Karena saat itu dia jelas ya, dia adalah pemimpin mula-mula, pemimpin pertama setelah air bah. Ya. Setelah bumi ditenggelamkan oleh air bah, dia menjadi pemimpin, orang yang awal-awal, orang yang berkuasa di bumi, yaitu Nimrod. Jadi ada kemungkinan si Nimrod ini yang ngajak mereka untuk ayo kita bangun kota, terus kita bangun menara. Haleluya. Jadi kita tahu bersama, mereka ingin menara itu sampai ke langit. Mereka ingin menara itu sampai ke langit. Mereka ingin menara itu menjadi pusat budaya mereka. Yang pertama, mereka ingin sampai ke langit. Yang kedua, mereka ingin itu menjadi pusat budaya mereka. Terus, untuk membuat mereka juga tidak terserak. Terus yang berikutnya, mereka juga ingin mencari nama di sana. Haleluya. Inilah satu kelompok, suatu apa ya? Kalau kita rampungkan, kalau kita simpulkan, menjadi suatu kesombongan di mana mereka harus mencari nama.
Banyak ya orang yang, saya pengen cari nama biar saya terkenal. Haleluya. Terkenal namanya di mana-mana. Kita tidak perlu, ya. Tuhan yang akan angkat kita, ya. Kita tidak perlu cari nama, kita tidak perlu cari muka. Haleluya. Kalau Tuhan mau angkat kita, Tuhan angkat kita. Haleluya. Kapanpun, dimanapun waktunya, tidak boleh kita memaksa. Di sana juga ada mereka tidak mau berserak, ya, tidak mau berserak melawan firman Tuhan yang harusnya mereka pergi ke seluruh bumi. Mereka memberontak kepada Tuhan, melawan Allah. Amin. Sungguh suatu ambisi dan yang sangat arogan, sangat arogan sekali. Mereka menjadi sombong dan memberontak melawan Allah. Namun kita lihat ya, kita tahu ceritanya bahwa semuanya gagal. Segala kesombongan, segala pemberontakan mereka semuanya gagal, semuanya hancur karena Allah telah menghakimi mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Mungkin disuruh ambil semen ya, kamu ambil semen, tapi yang diambil malah pasir kayak gitu ya, karena sudah berbeda. Kamu ambil cangkul dong, diambilnya malah gayung ya, karena sudah dikacaukan dan mereka tidak akan saling ketemu ya, tidak akan pernah saling mengerti bahasa satu dengan yang lain. Jadi makanya kacaulah pembangunan atau proyek yang sedang mereka bangun itu, kacau balau, nggak akan pernah terjadi. Sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa seperti temanya, kesombongan dan pemberontakan akhirnya akan hancur. Haleluya. Jadi jangan kita bangga dengan segala sesuatu. Jangan kita bangga kalau kita ini hebat. Seperti Nimrod, dia bangga, dia sombong karena dia hebat. Dia adalah seorang pemburu yang paling hebat di hadapan Tuhan. Dia menjadi sombong ya. Jelas, dia juga seorang penguasa di saat itu. Jadi karena dia pemimpin, dia juga mempengaruhi semua orang. Jadi akar dari kehancuran dan kekacauan adalah kesombongan dan pemberontakan. Nah, bagaimanakah jika mereka berhasil membangun? Bagaimana jika mereka berhasil membangun? Coba kita bisa bayangkan. Apa yang akan terjadi kalau misalnya Menara Babel itu selesai dibangun, lancar dibangun, semuanya lancar, semuanya terjadi, ya. Saya yakin dengan kesombongan dan pemberontakan mereka kepada Allah, mereka tidak akan percaya lagi kepada Allah. Mereka sudah melawan Allah. Mereka sudah melawan Allah, ya. Mereka sombong. Otomatis mereka tidak akan percaya lagi kepada Allah. Jika mereka berhasil membangun Menara Babel, mereka akan berdiri di puncak menara itu. Lalu mereka akan menyembah matahari, bulan, atau bintang-bintang. Karena mereka nggak percaya Tuhan Allah. Mereka tidak percaya lagi pencipta mereka. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka tinggi hati. Mereka akan berdiri di menara itu, di atas menara itu, di puncak menara itu, dan mereka akan menyembah matahari. Mereka akan menyembah berhala. Saya pelajari ya, ada banyak kesamaan, ada banyak ya peradaban zaman dulu juga yang hampir mirip dengan Menara Babel ini, yaitu salah satunya kerajaan Babilonia. Kerajaan ini juga sebenarnya bisa disebut dengan kerajaan Babel juga, tetapi untuk jauh sesudah kejadian dan peristiwa Menara Babel ini ya. Jadi di kerajaan Babilonia mereka membangun juga ya suatu menara, dan di atas menara itu mereka menyembah dewa Marduk namanya. Terus juga ada juga suku Maya, pernah dengar suku Maya di dataran pokoknya mereka berasal dari Amerika Tengah ya.
Mereka mempunyai menara juga, dan di sana mereka mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa. Jadi orang itu, tawanan atau budak itu dibawa ke atas, terus dipersembahkan di situ kepada dewa-dewa. Ngeri sekali kalau misalnya menara Babel ini bisa terjadi, karena saat itu semua manusia ada di sana, ya. Semua manusia itu masih terkumpul, masih satu, ya, semua mereka saja di situ. Dalam Rasul Paulus, ya, dalam kitab Roma 1 ayat yang ke-21 dan ke-25 sampai ayat yang ke-25 berkata, jadi firman Tuhan mengacu kepada penyembahan berhala pada zaman dahulu, ya, seperti contohnya kayak menara Babel ini, ya, penyembahan berhala zaman dahulu. Saya baca Roma 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi Rasul Paulus sudah bercerita, ya, tentang orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang meninggalkan Tuhan dengan menyembah sesuatu yang didirikan mereka, ya, seperti mungkin patung-patung yang menyerupai binatang-binatang ataupun manusia, ya, yang akhirnya disembah mereka, ataupun sesuatu yang ada di bumi yang menjadi pusat penyembahan mereka, ya, yang menjadi penyembah berhala. Jadi jauhkan diri kita untuk misalnya ada keluarga kita yang masih menyembah berhala, bila kita tegur mereka, amin, karena sangat menyakiti hati Tuhan. Karena itu adalah awal dari kehancuran. Haleluya, awal dari kehancuran. Jadi masalah terbesar yang ada dalam diri manusia yaitu kesombongan dan pemberontakan. Karena itu semua berasal atau berawal dari kejatuhan setan dari surga. Kita lihat. Yesaya 14 ayat 13 dan 14 saya baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Haleluya. Hampir mirip dengan menara Babel, dengan tujuan menara Babel, yaitu mereka ingin mencapai langit. Mereka ingin melewati awan-awan. Mereka ingin menggapai bintang-bintang. Haleluya. Mungkin kita punya mimpi, ya. Tetapi jalanilah semua dengan kehendak Tuhan. Terkadang dengan segala cara yang dilakukan manusia untuk mengejar mimpi, sampai dia melupakan Tuhan, ya, melupakan Tuhan dan menjadi serakah, menjadi pemberontak akhirnya. Semua yang tidak dikehendaki Tuhan memang semuanya akan hancur. Haleluya. Tetapi marilah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Artinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita yang ini, kita berdoa. Kalau kita punya mimpi, kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Lanjut. Jadi hampir mirip sekali, ya, firman Tuhan ini tentang si Lucifer. Hampir mirip, ya, dengan cerita menara Babel, yaitu ingin menggapai langit.
ingin meninggikan diri, menyombongkan diri. Nah, setelah dia berdosa, si setan ini berdosa, si Lucifer ini berdosa, dia dilempar ke bumi, dan dosa itu pun di bawahnya ke bumi. Haleluya. Jadi dari sanalah berasal dosa pertama di alam semesta, yaitu kesombongan dan pemberontakan. Dia dijatuhkan Tuhan ke bumi, dosa-dosa itu pun ikut-ikutan ke bumi, dibawa ke bumi. Nah, dan dosa itu pun datang kepada manusia akhirnya. Manusia pertama itu Adam dan Hawa. Perintah Allah, Kejadian, kita buka lagi Kejadian. Perintah Allah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan. Lanjut. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Haleluya. Mereka jatuh di dalam dosa lagi-lagi ya, yang dibawa oleh setan dari sorga, yaitu pemberontakan. Mereka melawan, melanggar firman Tuhan. Disuruh nggak boleh makan, mereka makan. Disuruh kita nggak boleh makan darah, kita makan darah. Haleluya. Jangan sampai. Amen. Disuruh nggak boleh makan dari penyembahan berhala, kita masih makan. Itu kita adalah pemberontak-pemberontak. Mungkin hal-hal sepele banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi manusia akhirnya berdosa juga ya. Kejadian 3 yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperayakan aku, maka aku makan. Saudara mengerti di sini? Manusia itu saling menyalahkan. Artinya, di dalam diri mereka sudah ada dosa kesombongan. Mereka tidak mau mengalah. Mengalahlah daripada ribut ya. Seharusnya mereka tidak mengalah ataupun merendah ataupun minta maaf kepada Tuhan. Mereka tidak ada kata-kata Tuhan maafkan saya sudah berdosa. Mereka malah saling menuduh. Jadi janganlah kita saling mencari kesalahan orang di sini. Haleluya. Jangan pernah kita mengungkit kesalahan orang. Jangan kita saling menyalahkan juga ya. Saling menyalahkan di sini artinya mereka sudah memiliki harga diri yang tinggi. Mereka nggak mau disalahkan. Tuhan berkata kepada Adam, siapa? Oh, si Hawa. Tuhan berkata kepada siapa? Si ular. Jadi mereka sudah saling melempar. Mereka tidak mau mengalah. Mereka sudah dirasuki roh kesombongan. Itulah ya. Dan Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi setelah Adam, manusia itu berdosa semua. Keturunannya berdosa semuanya. Bahkan firman Tuhan sejak lahir pun dia sudah mewarisi dosa dari nenek moyang, dari Adam dan Hawa. Bayangkan bayi sejak lahir yang masih tidak tahu apa-apa. Mereka sudah berdosa. Jadi hanya karena kemurahan Tuhanlah kalau kita boleh menerima Yesus, mengenal Yesus, dan bahkan boleh diselamatkan, dipulihkan ya.
dibaptis, semua karena kemurahan Tuhan. Karena kalau dari kecil, ya, dari masih bayi saja yang belum tahu apa-apa, kita sudah dicap berdosa. Karena dosa itu turun-temurun dari nenek moyang Adam dan Hawa. Haleluya, itu dosa kesombongan dan dosa pemberontakan sampai kepada menara Babel itu. Mereka tidak meminta maaf. Ya, mereka saling menyalahkan. Kita kembali ke ayat pokok kita. Kejadian 11. Di sini kita melihat, ya, semua umat manusia bergabung di dalam kesombongan dan pemberontakan. Dan tidak ada seorang pun yang melawan atau berdiri memprotes hal itu. Tidak ada seorang pun yang melawan. Tidak ada seorang pun yang menentang hal itu. Ya. Tidak ada satupun yang benar pada saat itu. Tidak ada satupun yang bergaul dengan Allah. Kalau di zaman Nuh, ya, sebelum air bah, masih ada Nuh yang berkenan di mata Tuhan. Masih ada Nuh yang bergaul dengan Tuhan. Kalau sama menara Babel, tidak ada satupun. Mereka bersatu padu untuk menyakiti hati Tuhan. Mereka ada dalam satu kesatuan. Kalau di zaman Nuh, hanya Nuh lah satu-satunya, kan? Makanya dia diselamatkan, cuma dia dan keluarganya. Cuma itu. Tetapi di zaman menara Babel tidak ada sama sekali. Dan karena hal itu, Tuhanlah yang harus turun tangan menghakimi mereka. Tuhan yang harus menghakimi mereka secara langsung. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada orang seperti Nuh di sana. Tetapi Tuhan yang selalu tepat janji, Tuhan yang selalu setia dengan janjinya. Dia setia dengan janji Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13. Kejadian 9 ayat yang ke-13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia. Tuhan ingat janjinya. Maka Tuhan tidak musnahkan mereka. Tuhan hanya mengacaukan mereka saat itu. Padahal sebenarnya disinilah sasaran empuk, ya. Manusia itu harus dilenyapkan sama sekali. Daripada menyakiti hati Tuhan, daripada seterus-terusnya melawan, seterus-terusnya menyakiti hati Tuhan, disitulah seharusnya dimusnahkan semua, habis, nggak ada manusia lagi, ya. Tetapi Tuhan setia dengan janjinya. Dia sudah berfirman, tidak akan lagi aku musnahkan mereka, ya, nggak akan lagi. Dan mereka pun ada sampai saat ini, termasuk kita yang ada di sini. Haleluya. Jadi firman ini menjadi bukti bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu setia dengan janjinya. Janjinya untuk memberkati kita, amin. Janjinya untuk kehidupan kita yang kekal. Kita percaya Tuhan itu setia dengan janjinya. Dan juga janji untuk keturunan yang diberkati. Janji untuk keturunan yang diberkati, ini beda lagi. Kejadian 9. Ya, di sini. Ayat yang ke-21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ini Nuh, ya, Nuh. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Setelah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil
berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak musuhnya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Haleluya. Janji untuk keturunan yang diberkati. Keturunan Ham itu adalah keturunan yang terkutuk. Mereka adalah anak-anak gelap. Sedangkan keturunan Sem dan Yafet adalah keturunan yang diberkati. Mereka adalah anak-anak terang. Nah, kita tahu bersama bahwa terang dan gelap tidak akan bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Pernah dengar firman Tuhan itu ya? Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 ya. Hendaklah kamu jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya. Tidak mungkin terang dan gelap akan bersatu. Dan dari awal pun ya, dari semula terang dan gelap ini sudah dipisahkan. Kejadian 1 ayat yang ke-4 ya. Maka Allah memisahkan terang itu dari gelap. Ya. Jadi dari awal terang itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan gelap. Ya. Amin. Karena kalau bersatu, yang akan terjadi adalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 ya. Apalagi yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu adalah Nimrod. Sudah tahu Nimrod? Kita baca Kejadian 10. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Yang menjadi pemimpin mereka pada saat itu adalah Nimrod, keturunan Ham. Ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kus adalah anak dari Ham. Jadi Nimrod adalah cucu dari Ham. Ya. Jadi manusia pada situ dipimpin oleh keturunan yang terkutuk, oleh anak-anak gelap, yaitu Nimrod ya. Jadi bagaimana mereka bergaul dengan orang-orang seperti itu? Mereka bergaul apalagi dipimpin oleh seorang yang memang dari sononya sudah terkutuk. Memang dari awal mereka sudah jahat ya. Memang dari awal, dari sejak nenek moyangnya mereka sudah pemberontak ya. Mereka sudah dikutuk. Menjadi pemimpin semua suku. Suku Ham ya. Suku Sem juga di situ. Yafet juga ada di situ. Semuanya tergabung. Jadi terang dan gelap di situ bergabung semuanya. Haleluya, mengerti sampai sini? Tergabung mereka. Dan tidak ada yang bertindak, tidak ada yang dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka dari situ, untuk membuat anak-anak terang, yaitu keturunan Sem dan Yafet ini keluar dari sana. Maka Tuhan sendirilah yang bertindak untuk memisahkan mereka. Ya, peristiwa ini pun adalah rencana Allah untuk memisahkan terang dari gelap. Haleluya. Jadi dikacaukan bahasa mereka supaya mereka kembali ke kaumnya masing-masing. Kejadian 10 ya, ayat yang ke-5 ya. Jadi kejadian di Menara Babel adalah supaya mereka kembali kepada kaumnya masing-masing. Kejadian 10 ayat yang ke-5. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet.
masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Kalau dicerita di Menara Babel mereka masih satu. Kalau di sini mereka sudah dengan bahasanya masing-masing. Terus ayat yang ke-20. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka, menurut bahasa mereka juga. Terus ayat yang ke-31. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Dipisahkan semuanya oleh Tuhan. Dahulu ya, mungkin di Alkitab mungkin firman Tuhannya ditulis ya, Menara Babel ditulis setelah kejadian 10, yaitu kejadian 11. Tetapi ini adalah kejadian setelah Menara Babel itu. Itu semuanya diserahkan ke seluruh bumi. Tuhan sengaja untuk memisahkan terang dari gelap, memisahkan keturunan Ham dengan keturunan Sem dan Yafet. Nah, dari situ tidak hanya sampai di situ ya. Tidak hanya cukup bahasa yang dipisahkan Tuhan. Bumi pun ikut terbagi. Bumi pun ikut terbagi dan terpisah. Kejadian 10 ini ya, ayat yang ke-25. Bagi Eber, kejadian 10 ayat yang ke-25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Jadi bukan hanya bahasa yang dibagi Tuhan, bahasa masing-masing ya. Tetapi bumi pun dibagi. Saya awalnya sebelum sekolah Alkitab, sering ya saya menonton bumi itu dulu datarannya cuma satu. Karena firman Tuhan ya, Tuhan itu hanya memisahkan air dari darat ini. Jadi satu, memang benar satu. Jadi saya semakin jelas di sini ya, kita semakin jelas juga bahwa bumi itu benar-benar memang satu dahulu, ya. Terus di zaman Pelek baru terpisah, menjadi pulau-pulau, menjadi bangsa, menjadi benua-benua, ada samudra, ada semualah pulau-pulau kecil, semuanya terbagi terpisah di zamannya Pelek. Kan kita percaya kalau mungkin benua Eropa, Asia, dan Afrika masih ada sambungnya ya kan? Masih ada sambungnya, Bir. Nah, tapi benua Amerika itu terpisah sama sekali. Terus jauh banget lagi. Tapi kok bisa di sana ada? Pernah nonton siaran-siaran binatang-binatang? Ada binatang mus namanya. Apa? Rusa khusus Amerika. Rusa Amerika yang besar. Rusa Amerika. Bukan rusa kecil, rusa gede, mus. Mereka cuma ada di Amerika. Kok bisa mereka ada di sana? Sedangkan pegunungan Ararat yang tempat mereka keluar dari Bahtera itu terdapat di Turki. Kok bisa mereka ada di sana? Apakah mereka berenang ke sana atau dibawa orang? Karena setelah dari Bahtera mereka turun, mereka mungkin pergi ke arah situ. Setelah terbagi bumi ya mereka menjadi hewan khas di sana. Seperti Australia, kan terpisah tuh. Di sana ada kanguru. Kanguru itu berasal dari sana. Hewan asli Australia itu kanguru. Ya mungkin mereka berenang, ya. Iya kan? Atau terbang. Kalau burung mungkin bisa mereka terbang. Nah, binatang-binatang ini. Ini lagi, polar bear, burung kutub. Kok bisa mereka ada di benua Arktik atau Antartika di bawah? Apakah mereka berenang ke sana? Mereka turun di Turki dan mereka berjalan ke arah situ sebelum bumi terpisah. Haleluya. Setelah bumi terpisah, maka mereka menjadi hewan khas di sana. Haleluya. Jadi kita percaya bahwa bumi memang benar-benar terpisah pada zamannya Pelek. Setelah bahasa dipisah, benua pun ikut terpisah. Dan daerah ketiga keturunan ini pun terpisah. Kita mulai dari sini ya.
Yang pertama, bangsa keturunan Sem diperkirakan menduduki tanah Eropa. Karena jelas di sana dipenuhi dengan negara-negara maju. Iya, negara-negara maju semua. Mereka juga pintar. Terus bahkan kalau kita lihat orang Yahudi atau orang Israel, itu semuanya kulit putih, ya. Semuanya bule semuanya. Dan mereka menjadi jalan bagi kelahiran Yesus. Nggak mungkin Yesus lahir di suku Ham. Pasti akan lahir di suku Sem. Suku yang sulung. Karena yang terutama, yang terbaik, Tuhan Yesus lahir di sana. Dari keturunan orang Eropa. Bangsa Israel. Kejadian 11 ya. Ayat yang ke-10. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah ia berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Terus ayat yang ke-26. Kita nggak usah baca keturunannya ya, sampai ayat yang ke-26 ini. Kita baca langsung saja ayat yang ke-26. Sampai kepada Terah. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram. Nah, jelas kan? Berasal dari keturunan Sem. Tuhan Yesus berasal dari keturunan Sem. Abram sampai Daud. Abram sampai Daud, Daud sampai Yesus Kristus. Jadi mereka adalah bangsa-bangsa yang sulung ya. Sem kan anak sulung. Lebih diberkatilah daripada si Yafet. Haleluya. Jadi diperkirakan mereka ada di daerah Eropa. Karena bangsa orang Yahudi itu orang yang pintar-pintar. Terus mereka tergolong bangsa Eropa. Israel tergolong masih Eropa ya. Nah, yang kedua. Anak yang kedua yaitu anak yang terkutuk, yaitu Ham. Ia diperkirakan ada di tanah Afrika. Kejadian 10 ayat yang ke-6 ya. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kita lihat di situ ada Misraim yang lebih jelas lah ya. Kita ambil di sini. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Misraim itu adalah Mesir. Haleluya. Mesir atau hitam. Egypt hitam. Gelap. Jadi memang benar ya, mereka diperkirakan ada di dataran Afrika. Mesir kan di Afrika, ya, Afrika Tengah atau ya. Karena di sana juga dipenuhi dengan negara-negara yang miskin, kelaparan, sakit penyakit, Ebola segala, HIV itu berasal dari sana. Tanahnya tandus, padang gurun semua. Bukan semua sih, memang nggak bisa ditanami. Cuma karena di Israel sekarang ya, memang padang gurun yang dikasih, tapi karena kemurahan Tuhan, karena janji Tuhan, mereka mengubah padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Israel sekarang. Sebenarnya itu bukan apa ya, cuma tanah yang dikasih, karena mereka nggak punya negara. Setelah mereka itu dibuang ke Babel, ya, mereka hancur, mereka hilang. Ya, tapi saat ini mereka sudah punya tanah, tapi yang dikasih adalah padang gurun. Tetapi itu sudah diberkati Tuhan menjadi perkebunan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Amin. Apalagi mereka, orang Israel. Apalagi kita juga. Kita nggak boleh tertinggal. Kita pun diberkati Tuhan. Amin. Di sana gurun pasir, kelaparan, sakit penyakit. Ya jelas sekali. Mereka memang keturunan terkutuk. Tetapi Yesus datang untuk orang-orang yang terkutuk. Amin. Yesus datang untuk orang-orang yang terluka. Yesus datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa seperti mereka. Kita ada contoh dalam Alkitab. Pernah juga saya khotbahkan di sini. Sida-sida Ethiopia. Ethiopia ada di Afrika. Kok bisa sida-sida Ethiopia ini menerima Yesus dan dibaptis oleh Filipus? Kisah para Rasul itu ya.
Filipus membaptis orang terkutuk. Filipus membaptis orang Ethiopia, orang Mesir, orang Afrika. Mereka pun berhak untuk diselamatkan. Haleluya. Di dalam Yesus semua orang itu sama. Amin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tuhan tidak memandang dia sebagai keturunan yang terkutuk lagi. Yesus itu luar biasa. Dia sangat mengasihi mereka. Dia mengasihi sida-sida Ethiopia. Ethiopia adalah negara Afrika. Amin. Jadi Yesuslah yang datang sebagai pendamai antara mereka dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga. Yang terakhir adalah bangsa keturunan Yafet. Itu orang-orang daerah pesisir. Diperkirakan menduduki tanah Asia. Termasuk kita, Indonesia. Percaya? Kita keturunan Yafet. Yafet juga diberkati Tuhan. Meskipun tidak sehebat, tak sebesar berkat bagi yang sulung, bagi Sem, ya. Tetapi kita juga diberkati. Karena di Asia juga sangat jarang padang gurun, ya. Sangat jarang, kan. Terus orang-orang juga diberkati. Di sinilah, di Sihotang misalnya. Diberkati sekali. Airnya lancar semuanya. Bandingkan dengan Afrika sana. Susahnya air minta ampun. Minum pun gak ada. Di sini kita masih syukur. Kita masih juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena kita adalah bangsa yang diberkati juga seperti Yafet. Haleluya. Cuma salahnya adalah Sem adalah anak sulung. Makanya kita mungkin nomor 2. Tetapi Tuhan mengasihi itu sama. Tuhan mengasihi sama. Tuhan tidak rasis. Haleluya. Jadi jauhkan rasisme. Apalagi membeda-bedakan. Tuhan gak rasis. Ya. Makanya bangsa-bangsa menolak rasisme. Kan banyak sekali itu orang-orang kulit hitam di Amerika sana. Mereka menerima rasisme. Mereka dibunuh seenaknya. Ditemukan mayat. Pasti kulit hitam. Kulit hitam. Kok bisa? Nah, mereka dibully. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia mau semua orang diselamatkan. Dia mau kita semua tempat diselamatkan. Dia mau semua umat manusia, mau terkutuk, mau apapun, dia gak peduli. Pokoknya kamu percaya, kamu menerima aku, Yesus, dan kamu dibaptis, kamu pasti diselamatkan. Haleluya. Itulah tujuan Tuhan datang ke bumi, untuk mendamaikan semuanya, untuk memperbaharui semuanya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, udahlah. Yang diberkati yang apa cuma mereka, cuma orang Israel sana. Tetapi karena Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pun mengasihi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi inti dari khotbah kita saat ini itu sesuai dengan pembacaan kita dari awal, yaitu tentang Menara Babel. Mari kita jauhi pemberontakan. Dan kesombongan itu benar-benar harus kita jauhi. Karena akar dari kehancurannya kesombongan dan pemberontakan ini. Hancur semuanya. Terus kita harus ingat bahwa kita nggak boleh bergaul dengan... kita harus ingat firman Tuhan bahwa terang itu harus dipisahkan dengan gelap. Amin. Kalau kita mungkin sekarang ini sudah dalam terang, jangan pernah kita masuk ke area gelap. Haleluya. Kita bertahan, ya. Kalaupun kita mau menginjili orang-orang di luar sana, ya, kita harus kuat. Karena orang-orang di Menara Babel ini, karena pergaulan, karena mereka dipimpin oleh Nimrod, mereka bersatu di dalam pemberontakan itu. Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia. Makanya dia pisahkan mereka. Pisahkan keturunan Sem dan Yafet dari keturunan Ham. Tetapi Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak memandang itu. Dia selamatkan semuanya.
nggak boleh satu-satu. Sedangkan sida-sida Ethiopia bisa diselamatkan. Apalagi Yudas, haleluya. Yudas orang Yahudi, sedangkan orang terkutuk hanya diselamatkan, apalagi Yudas sebenarnya ya. Tuhan tidak akan mungkin berencana, bahkan berencana untuk membunuh si Yudas ya. Untuk membuat si Yudas ini harus seperti itu, ya nggak mungkin seperti itu. Masa dia kalah dengan sida-sida Ethiopia secara cuma-cuma selamat seperti itu, nggak mungkin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada worship leader. Haleluya.